Assalamualaikum. Wabarakatuh. Baik, Pak. Wah, ya. Saya berada di Sekretariat KTH Ya. Sayur Alam, Betul. Kampung Baga, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Ini saya akan melakukan kegiatan fasilitasi terkait pengembangan usaha kegiatan kelompok. Di mana salah satu usaha kegiatan kelompok KTH usaha pembibitan tanaman mangrove. Betul, ya. Nah, lokasinya di mana Pak Jenam? Lokasi di belakangnya, Pak. Iya, belakang, Pak. Baik, kita lihat ke sana ya. Oke, aja siap. Ya. Nah, ini merupakan lokasi kegiatan pembibitan tanaman mangrove KTH Cagar Alam, di mana kegiatan ini dilaksanakan secara swadaya ya Pak. Nah, mangrove yang dibibitin dari jenis Rhizophora atau bako-bako. Nah, seperti itu Pak ya. Pada kasus ini saya memberikan solusi untuk mengembangkan usaha. Yang dapat dilakukan adalah seperti meningkatkan kualitas produk Pak, melakukan inovasi dan mengoptimalkan pemasaran. Nah, meningkatkan kualitas produk itu sendiri seperti apa Pak? Jadi meningkatkan kualitas produksi itu dengan cara salah satunya adalah tingkatkan kualitas bahan baku, yaitu bibitnya Pak. Bibitnya tuh cari bibit yang bagus, yang unggul, propagul untuk tanaman agar keberhasilannya tinggi. Kemudian melakukan inovasi produknya tuh, misalkan bibitnya tuh biar cepat tumbuh dilakukan pemupukan, inovasi salah satunya seperti itu. Terus mengoptimalkan pemasaran Pak. Nah, seperti yang kita tahu kan, pemasaran di Muara Gembong untuk bibit alhamdulillah sangat baik ya Pak ya. Nah, terus memanfaatkan peluang usaha. Nah, ini merupakan kegiatan anggota kelompok yang sedang melakukan pengisian media bibit mangrove. Nah, karena dengan pengisian yang baik dan benar, otomatis kualitas dan daya tumbuh dari bibit mangrove tersebut akan semakin baik dan cepat untuk pertumbuhannya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini keadaan bibit mangrove nih yang baru di semai, persemaian mangrove seperti itu. Nah, baik, seperti itu ya Pak Ketua dan Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, teman-teman silakan dilanjut untuk kegiatannya. Semangat dan tetap semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berada di masyarakat lokal yang berada di Kampung Poncol, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada bapak-bapak ya, dampak dari kerusakan hutan mangrove, di mana dampak kerusakan dari hutan mangrove ini dapat berdampak pada lingkungan, sosial, dan ekonomi seperti itu Pak ya. Nah, dampak lingkungan salah satunya adalah erosi tanah. Jadi tanah di sekitar hutan mangrove yang rusak rentan terhadap abrasi dan pengikisan air laut. Terus banjir dan intrusi air laut. Jadi hutan mangrove itu dapat membantu mengendalikan banjir dan intrusi air laut Pak. Nah, seperti itu. Terus kerusakan ekosistem laut. Jadi dengan adanya kerusakan mangrove itu akan mengganggu kerusakan ekosistem laut. Terus juga mengakibatkan penurunan kualitas air. Jadi kualitas air menurun akibat adanya kerusakan hutan mangrove. Terus juga gangguan rantai makanan Pak. Rantai makanan dalam artian di sini adalah kerusakan hutan mangrove dapat mengganggu rantai makanan, misalkan dari satwa, dari untuk ke udang dan ikan seperti itu. Nah, untuk dampak sosialnya sendiri tentu dari
kerusakan hutan mangrove ini akan terjadi penurunan penghasilan nelayan. Kan biasanya nelayan menghasilkan ikan tangkapan, terus menghasilkan ikan dari tambak juga meningkat. Dengan adanya kerusakan mangrove tentu akan berkurang penghasilan nelayan dari sektor ikan. Terus pemukiman pesisir rentan, Pak. Rentan seperti contoh kan di sini kalau ada banjir rob kan merusak tuh bangunan-bangunan, ada sebagian yang udah rusak karena banjir rob seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu ininya. Terus kemudian dampak ekonomi, Pak. Jadi dengan adanya kerusakan hutan mangrove, khususnya karena di Muara Gembong kan hutan mangrove ya, berkurangnya pemasukan warga sekitar. Contoh kalau hutan mangrove bagus bisa dibangun wisata. Nah, kan ada pemasukan untuk sektor wisata, membuat wisata mangrove. Tapi kalau hutan mangrove rusak, otomatis dengan sendirinya penurunan warga sekitar dari sektor wisata mangrove juga akan berkurang seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi kami sebagai pemilik hutanan menekankan kepada bapak-bapak untuk tetap menjaga kelestarian hutan mangrove seperti itu. Karena tentu hutan mangrove lestari ya Bapak juga masyarakat akan sejahtera seperti itu Pak. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari kerusakan hutan mangrove ya Pak ya. Tuh, rumah Bapak tuh terkikis, tuh dindingnya karena air laut. Pada saat rob kan air laut naik sampai ke rumah Bapak, tuh terkikis tuh bangunan Bapak, rumah seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu dampak nyata dari kerusakan hutan mangrove. Bangunan-bangunan rumah Bapak, rumah warga yang lain juga sama merasa terkikis bangunannya akibat naiknya permukaan air laut sampai ke rumah warga seperti itu Pak ya. Tuh. Terus juga tangkapan ikan jadi berkurang karena kerusakan mangrove. Kan tampaknya pada saat banjir rob otomatis ikan pada hanyut seperti itu Pak, terbawa rob. Nih bangunan-bangunan yang terkena banjir rob seperti ini. Ya, baik ya Pak ya, jadi udah seperti itu ya. Ya, baik Pak, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan hutan mangrove yang kondisinya bagus. Tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi. Nah, baik, kita lanjut ke Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum Pak Sekdes, Pak Kaur Umum, dan Pak Jainal. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pemantauan hutan bersama aparat Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Nah, pemantauan hutan ini sangat penting untuk memastikan tujuan pengelolaan hutan itu sendiri, khususnya hutan mangrove, agar kelestarian hutan tercapai. Nah, di antara aspek yang perlu dipantau adalah kondisi hutan, kondisi lahan, kepatuhan, dan penegakan hukum, serta pemantauan kegiatan di dalam hutan itu sendiri. Nah, pemantauan kondisi hutan dan lahan dilakukan untuk mengevaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan di dalam kawasan hutan itu sendiri. Terus, nah, pemantauan penegakan hukum salah satunya jika ada pelanggaran dari masyarakat atau apa yang melaksanakan kegiatan di kawasan hutan, maka kita harus melakukan pemantauan seperti itu. Nah, sebagai gambaran Pak Sekdes, Pak Kaur, dan Pak Jainal, bahwa di Desa Pantai Mekar
Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Kondisi hutannya adalah sebagai berikut. Untuk hutan lindung seluas 705,38 hektar. Sementara hutan produksi 953,19 hektar. Jadi total kawasan hutan itu sendiri ada 1658,57 hektar. Kalau untuk di luar kawasan atau APL ada seluas 577,20 hektar, seperti itu. Nah, langkah-langkah kita dalam upaya pemantauan hutan adalah kita melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan aparat desa dalam rangka pemantauan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove itu sendiri, untuk menjaga pertumbuhan tanaman yang ada di kawasan hutan mangrove, baik hutan mangrove yang dikelola oleh di dalam kawasan hutan ataupun hutan mangrove yang ada di luar kawasan hutan, seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi kami harapkan istilahnya mari mengajak kepada aparat desa, bapak-bapak ini untuk melakukan pemantauan bersama terhadap kawasan hutan mangrove, di mana hutan mangrove merupakan penyangga atau perisai dari pantai. Karena fungsi hutan mangrove itu sangat banyak Pak fungsinya, untuk menjaga dari abrasi, untuk istilahnya meningkatkan kelestarian tambak itu sendiri, dan untuk dalam jangka panjang itu hasil karbon dari hutan mangrove bernilai lebih tinggi, seperti itu. Nah, seperti itu. Gimana Pak? Saya kira dapat dipahami ya Pak penjelasan dari saya, seperti itu. Nah, demikian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak, lagi ngapain ini? Bang bambu Pak. Bang bangku. Iya. Ini kan lahan kehutanan Pak, tidak sembarangan main tebang aja. Iya, tapi kan ini jadi sendiri Pak bambunya, bukan ditanemin. Ya, ya kalau lebih enaknya nanti mungkin Bapak tanya dulu sama pimpinan saya, takutnya ntar saya disalahin Pak. Ya, bentar dulu ya, saya panggil pimpinan saya dulu. Halo, assalamualaikum Pak, selamat pagi. Ini saya lagi kegiatan keliling kontrol di area, ada warga lagi nebang bambu di area kita Pak. Ya, mohon maaf Pak, bisa merapat ke area zona bambu Bapaknya. Kami lagi sama-sama warganya ini. Ya udah, saya tunggu Bapak ya di sini ya. Ya, assalamualaikum. Ya, Mana Pak. Pak? Ya. Ya, ini Pak, warganya yang tadi lagi nebang bambu Pak. Oh, Nah, ini gimana Pak? ini Bacim, ini Bapak penyuluh kita yang lagi bertugas di sini, yang mau ketemu sama Bapak. Mungkin Bapak bisa bicara langsung. Bapak lagi nebang bambu tadi. Iya Pak. Kenapa nebang bambu Pak? Ini kan area hutan kota. Nah, area hutan kota ini merupakan aset pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas Kehutanan, dalam hal ini Cabang Dinas Kehutanan. Kebetulan saya sebagai penyuluh kehutanan yang berkantor di sini juga tentu di hutan kota, wajib dan merupakan tugas saya untuk menjaga seluruh area alun-alun dan hutan kota ini Pak. Seperti itu. Maaf Pak ya, kebetulan saya tidak tahu ini bahwa ini tanah pemerintah. Dan yang saya tahu bambu ini jadi sendiri.
Jadi saya ngambil aja nebang pohon bambunya buat bikin kandang ayam gitu maksud sayanya. Oh, itu memang ini bambu memang tumbuh sendiri. Waktu saya awal ke sini juga pohon bambu ini udah ada. Cuman ini kan merupakan tanah dan aset pemprov Jabar, aset pemerintah. Setiap warga kan dilarang untuk menebang pohon, menebang bambu dan merusak area hutan kota. Bapak tahu sendiri, area hutan kota ini merupakan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang harus dijaga, karena kan hutan kota juga memberikan dampak untuk kelestarian lingkungan kepada masyarakat sekitar. Seperti itu Pak. Bapak kan warga sekitar sini. Dengan adanya hutan kota ini tentu sebetulnya sebagai paru-paru lingkup kecil untuk masyarakat di sekitar sini. Nah, untuk jelasnya ikut ke kantor aja Pak. Kebetulan kan saya lagi di sini juga seperti itu. Ya, Siapa? mari Pak kantor. Mari Pak, Ayo. kita ikut ke kantor Pak, kita ngobrol di kantor. Ya Pak, ini Pak Haji udah datang. Ya silakan dulu Pak. Baik, baik. Asik. Ya izin keluar ya. Terima kasih Pak. Nih, ada. Ya. Silakan. Yuk. Nah, jadi Pak, seperti yang tadi saya bilang di lokasi, nah, Bapak kan memang betul sebagai warga sini, tapi Bapak telah melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan, yaitu melakukan penebangan pohon bambu di area hutan kota, di mana hutan kota ini merupakan aset pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dalam hal ini cabang Dinas Kehutanan wilayah 1. Saya sebagai penyuluh kehutanan di sini mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjaga aset-aset termasuk juga tanaman dan lain sebagainya yang ada di hutan kota tersebut. Seperti itu Pak. Nah, Bapak dan Bapak pilihan penerbangan. Memang tujuannya seperti tadi Pak, untuk membuat tadi apa kandang. Iya. Bapak nggak tahu bahwa itu aset Dinas Kehutanan. Saya tidak tahu Pak. Sebelumnya kan saya warga sini. Saya tahu pohon bambu itu memang tumbuh sendiri gitu, di situ nggak ditanemin gitu. Jadi saya tebang aja buat bikin kandang ayam. Gitu. Memang betul, misalnya pohon bambu yang di belakang tumbuh sendiri. Dari di sini awal datang saya sini juga ada. Nah, tapi biar bentuk tumbuh sendiri, namanya itu tumbuhnya di atas tanah milik Pemprov Jabar, betul tidak boleh untuk dimanfaatkan oleh Bapak selaku warga sini juga tidak boleh. Gitu. Nah, saya sebagai penyuluh kehutanan tentu akan menindaklanjuti ini dan lapor ke pimpinan, ya agar memang istilahnya pimpinan bisa membuat edaran atau papan larangan dilarang melakukan kegiatan penebangan atau merusak tanaman yang ada di hutan tersebut Pak. Seperti itu tindak lanjut dari kami. Nah, kami sebagai penyuluh punya kewenangan dan tugasnya melaporkan seperti itu pada warga yang telah melakukan kegiatan pembangunan tersebut. Seperti itu Pak. Jangan Pak, kebetulan kan saya warga sini. Satu, keduanya saya juga tidak mengetahui itu hutan-hutan milik pemerintah. Ditambah lagi tidak ada plan nama, tidak boleh menebang atau seperti apa gitu di situ. Nah, kalau bisa kami aja Pak, maklum saya kan tidak tahu. Ini sedikit dari buat Bapak. Maaf Pak, jadi begini, ya sebetulnya Bapak memang sebagai warga sini telah melakukan kesalahan, melakukan penebangan bambu di area hutan kota. Nah, saya sebagai ASN sesuai ketentuan PP nomor 105 tahun 2021 dan peraturan kepala BKN bahwa ini kan masuk gratifikasi nih. Saya sebagai PNS dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
seperti itu. Jadi saya menekankan ke Bapak, nah tetap masa ini akan saya teruskan ke pimpinan sesuai prosedur dan tugas kewenangan saya, dan saya juga menghimbau dan menekankan kepada Bapak. Oke, karena Bapak untuk saat ini mungkin tidak tahu bahwa itu merupakan aset pemerintah, terus bangun juga tumbuh dengan sendirinya. Jadi saya mohon ke Bapak jangan mengulangi lagi. Kemudian tolong sampaikan juga ke warga masyarakat di sekitar Bapak bahwa ini ada hutan kota, jangan melakukan kerusakan, mengambil, menebang tanaman yang ada di area hutan kota tersebut, Pak. Ya. Nah, untuk ini masalah ini silakan Pak izin, karena ini merupakan verifikasi sesuai fakta integritas, saya dilarang menerima gratifikasi tersebut. Ya Pak, betul. Makasih Pak ya. Ya.